wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hesti Andini Putri. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang mikrotik MTCNA untuk bagian dynamic routing. Konsep dynamic routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Seperti IGP, yaitu Internet Gateway Protocol, yang dibagi menjadi 3, yaitu Distance Vector RIP atau IGRP. Yang kedua yaitu Link State, yaitu OSPF, Hybrid, yaitu IGRP. Selanjutnya untuk EGP yaitu Exterior Gateway Protocol, yang itu hanya ada satu, yaitu PGP. OSPF Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link Static Protocol LSR, support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep secara kerjanya adalah dengan cara mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. OSPF area tujuan untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil. Area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perouting. Backbone area 0. Area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara lokal. Start default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Sub-area paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Not subs to be area. Sub area yang tidak menerima external route, digantikan default route dan dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, perlu diingat juga kalau kita sempat mematikan PC atau sempat mematikan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dengan e-motor penyebabnya agar bisa saling terhubung. Nah, kita cek dua kali untuk router 1. Ini kita isi admin. Enter. Terus ini Ctrl+C, CTRL+C, maaf. Lalu kita mainin IP address pin. Nah, terus kita ketik ke CMD. Ketik route 10.0.7.0 next 255.255.0. Ini 192.168.1.24.185. Untuk 192.168.1.24.1.85 itu IP kita ya. Kita enter. Nah,
sudah oke. Jadi kita bisa ping 10 0 137 242. Nah, ini sudah bisa. Jadi sekarang kita bisa ke Winbox. Giliran as administrator ya. Ini untuk IP karena saya harus mengetik manual untuk connect-nya. Jadi kita ketik yang 10.0.137.242. Lalu kita connect. Nah, kita untuk connect ke router 2, kita pilih mode, lalu new Winbox, lalu connect to Romon. Nah, di connect to Romon, nanti di sini akan muncul untuk router 2 connect. Nah, kita kembali, lalu new Winbox, kita pilih ke router 3. Selanjutnya untuk terakhir router 4. Nah, di sini kita pilih kita kembali ke router 1. Di sini kita akan disable untuk berarti kita pilih ke IP, IP, lalu routers. Nah, untuk yang AS ini kita disable semua. Nah, kenapa yang DAC-nya enggak? Karena yang DAC itu mengarah ke internet, jadi tidak perlu. Kita ke router 2, router 2 juga harus disable untuk yang AS ini. Disable. Kita ke router 3. IP routes yang AS ini kita disable. Nah, semua yang AS itu disable. Nah, setelah seperti ini, kita ke router 1, lalu kita pilih routing, lalu OSPF. Untuk konfigurasi OSPF, kita bisa pergi ke routing, lalu pilih OSPF, lalu kita pilih ke network, lalu pilih add. Nah, yang kita tambahin di sini itu DAC yang dimiliki oleh router 1. Di sini router 1 memiliki 3 DAC. Yang pertama itu yaitu yang mengarah ke klien, lalu ke router 2 dan juga ke ini ISPF. Nah, untuk ke ISPF kita tidak perlu tambahkan. Jadi kita yang harus tambahkan itu berarti yang ke klien dan juga ke router 2. Nah, yang dimiliki oleh ini, jadi kita pergi ke routing, lalu OSPF, network, lalu kita add. Nah, di sini kita tambahkan itu sebentar. Yang kita
tambahkan itu berarti yang ini 192, 168, 1.0, slice 24, dan juga yang 10.10.10.0 slice 24. Satu 192, 168, 192, 168, 1.0 slice 24. Untuk areanya itu big bound saja, jadi kita langsung apply. 92, 192, 168, 1.0 slice 24. Nah, ini sudah, lalu kita tambahin lagi yang 10.10.10.0 slice 24. Kita apply, lalu oke. Kita pergi ke router 2. Di sini router 2 memiliki 3 DAC, yaitu 192.168.2.0/24, lalu 10.20.20.0/24, dan juga 10.10.10/24. Kita seperti tadi ke routing, lalu ISPF di network, kita tambahin IP-nya. 10.10.10.0 slice 24. Untuk areanya big bound, apply, lalu oke. Dan tambahin lagi 10.20.20.0 slice 24. Area big bound, apply, lalu oke. Tambahin lagi 192.168.2.0 slice 24. Apply, lalu oke. Ke router 3, seperti tadi, kan di sini kita memiliki 2 DAC yang 192.168.3.0 slice 24. Dan satu lagi yaitu 10.20.20.0 slice 24. Kita ke routing, lalu ISPF, kita pilih network. Nah, di sini kita ketik 10.20.20.0 slice 24. Lalu yang ini 192.168 3.0 slice 24. Astagfirullahaladzim. Kita Nah, setelah di router 3, kita bisa pergi ke router 4. Di router 4, kita juga memiliki 2 DAC, yaitu 10.30.30.0 slice 24 dan juga 192.168.4.0 slice 24. Kita pergi ke routing, lalu ISPF, kita ke network, lalu kita tambahin 192.168.4.0 slice 24. Untuk area juga big bound, lalu apply, lalu oke. Di sini kita bisa tambahin lagi untuk yang satunya 10.30.30.0 slice 24. Lalu kita tik oke. Nah, setelah di sini kita sudah routing
ISPF. Ini saya sudah menambahkan mikrotik 5. Kita bisa nyalakan, kita ketik admin. Ini diketik N saja, lalu Ctrl C, lalu kita mainin dulu agar bisa di enter. Di enter IP address print. Nah, di sini belum ada, jadi kita bisa enter lagi. Kita ganti saja namanya menjadi router 5. Itu sistem identity set name router 5. Kita enter, lalu ketik lagi sistem identity print. Nah, sudah. Nah, kita bisa tambahkan IP address-nya di router 4. Kita IP lalu address, kita tambahkan untuk yang address router 5. Kita ketik 10.40.40 1/24. Di sini kita pilihnya router Ether 3. 10.40.40.1/. Kita apply, lalu oke. Nah, udah. Kita bisa tambahin untuk yang router 5, karena router 5 belum bisa inbox, kita masukin romonnya. Tool, romon, lalu set, tool, romon, set, enable, sama dengan yes. Bisa tool, romon, print. Nah, udah. Kita akan coba apakah sudah bisa untuk router 5. Nah, di sini kita sudah bisa untuk connect Winbox ke router 5. Nah, di sini kita bisa ke IP, lalu address, kita bisa tambahkan untuk Ether 1 dan Ether 2-nya. Untuk Ether 1 sendiri yaitu 10.40.40.2/24. Ini Ether 1. Apply. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk Ether 2-nya yaitu 192.168.5.1/24. Nah, di sini kita itu untuk Ether 2. Lalu apply, lalu oke. Nah, sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.